Masa iya sih? Hanya dengan minum kopi, kita bisa turun berat badan 5 kilo dalam seminggu? Beberapa minggu ini, timeline TikTok penuh banget sama tren diet kopi. Pernah dengar? Itu loh, caranya simple banget. Tiap hari cuma minum kopi hitam, tanpa gula, tanpa susu, dan gak makan makanan berat. Klaimnya gimana tuh? Turun berat badan cepat 3-5 kg seminggu. Banyak banget yang penasaran. Adanya ibu muda, remaja, selebgram. Kamu juga? Apalagi kalau ada before after badan langsing. Pasti kepo banget kan? Cuman, apakah ini beneran sehat atau sekedar tren sesaat? Kenapa tren ini gampang viral banget? Karena kopi itu gampang banget ditemuin. Murah, bisa beli di warung, supermarket, minimarket. Bikin sendiri juga bisa. Orang Indonesia emang doyan kopi. Dari kopi tubruk di kampung, sampai kopi kekinian tuh di kafe. Jadi kalau ada yang bilang, kopi bisa bikin kurus, otomatis banyak banget yang percaya. Aku sendiri punya teman sih, nyobain challenge ini. Katanya sih badannya jadi lebih ringan. Cuman nggak tahu tuh, ringan karena lemaknya yang berkurang atau karena cairannya yang berkurang. Yuk kita cek bareng yuk. Kopi ini beneran bikin kurus atau hanya jebakan? Kita masuk ke bagian inti ya. Ini mitos atau fakta mengenai diet kopi ini? Mitos pertama, kopi membakar lemak. Salah. Faktanya kopi itu 0 kalori. Jadi ya nggak bisa bikin gemuk, 0 kalori. Tapi juga nggak bisa bikin lemak kebakar. Kalau mau lemak kebakar, ya gerak lah. Olahraga dan pola makan seimbang. Mitos 2. Kopi jadi detoks alami. Salah. Betul, kopi bisa bikin kita sering pipis. Itu artinya cairan tubuh yang keluar. Tapi yang keluar itu air, bukan lemak. Jadi ya bisa turun sebentar berat badannya, tapi bukan turun lemaknya. Mitos 3. Kopi bikin kenyang lama. Ada benarnya sih. Kafein bisa bikin perut agak tertahan ya. Jadi nggak cepet lapar. Tapi efeknya cuma 2-3 jam aja. Setelah itu ya lapar lagi. Kalau nggak makan yang benar, tubuh malah kekurangan gizi. Mitos 4. Semakin banyak kopi, semakin kurus. Salah besar. Kebanyakan kopi malah bikin jantung deg-degan. Ngerasa nggak sih? Susah tidur, sampai perut sakit. Nah, apa yang terjadi kalau diet kopi ini dijalankan sembarangan? Kalian bisa bayangin deh. Yang pertama, pasti asam lambung naik. Kopi itu asam. Jadi gampang bikin perut perih. Yang kedua, jantung berdebar. Kafein bikin deg-degan, apalagi kalau minumnya kebanyakan. Yang ketiga, kurang gizi. Kalau makan diganti kopi doang, ya pastilah kita kekurangan gizi. Tubuh itu tetap butuh protein, vitamin, mineral. Sedangkan kopi didominasi sama kafein saja. Yang keempat, tidur kacau. Kopi bikin susah tidur, akhirnya badan malah makin lemes. Yang paling rentan siapa? Ya ibu menyusui, yang butuh gizi banyak buat bayi. Remaja, yang masih butuh tumbuh. Wanita karir, yang kerja seharian butuh energi stabil. Alih-alih kurus sehat, malah gampang sakit. Jadi jelas ya, diet kopi bukan solusi sehat. Aku pernah dengar cerita, ada ibu rumah tangga yang nyobain diet kopi seminggu. Awalnya memang turun 2 kilo, ya seneng dong dia. Tapi minggu berikutnya
perutnya malah sakit, sampai harus periksa ke dokter. Ternyata asam lambungnya naik gara-gara kopi yang berlebihan. Akhirnya keluar biaya deh untuk obat. Jadi turun berat badan cepat itu nggak selalu tanda sehat loh. Kalau kamu suka kopi, jangan takut. Kopi tetap bisa jadi teman sehat, asal pintar ngaturnya. Nih aku kasih tips ya, biar gampang, yaitu kafe. C. Cukup 1-2 cangkir sehari, jangan kebanyakan. Kafeinnya bisa berefek ke tubuh yang tidak baik. A. Air putih banyak, biar nggak dehidrasi. Udah tahu kan? Efek dari minum kopi yang banyak tentu saja pasti pipisnya lebih banyak. Ya tentu aja kita harus minum air putih yang lebih banyak lagi tentunya. F. Fiber alias serat. Tetap makan sayur, buah, biar kenyang alami, bukan efek kenyang yang sementara. Hanya 2-3 jam kemudian balik lapar lagi. E. Exercise. Jalan 30 menit tiap hari itu jauh lebih manjur daripada kopi doang. Ya tentu saja kalau mau kurus, pasti dong harus olahraga dan pola makan seimbang. Aku sendiri suka sih ngopi kadang-kadang. Pagi-pagi minum kopi, tapi ya tetap sarapan. Jadi kopi itu ya bonus, bukan ganti nasi. Setuju nggak? Kopi enak, tapi jangan dijadiin diet utama. Oke, kita ringkas ya biar gampang diingat. Yang pertama, kopi bisa bikin nggak cepet lapar, tapi hanya sebentar. Yang kedua, kopi nggak bisa bakar lemak langsung. Yang ketiga, diet kopi berlebihan bisa bikin perut sakit, jantung deg-degan, kurang gizi. Yang keempat, jadi kalau mau kurus tetap balik ke pola makan sehat dan olahraga. Jadi gimana menurut kamu? Udah pernah coba diet kopi? Beneran kurus? Nah, yang belum subscribe, silahkan subscribe di sini ya, supaya kita bisa grow bareng dan juga bisa sharing-sharing mengenai gizi yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan.